Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Suci Rahmadani akan menjelaskan tentang kepemanduan wisata. Apa sih tugas dan kewajiban tour leader? Menurut Yuti, untuk menjadi seorang tour leader, seseorang terlebih dahulu perlu mengetahui dan memahami fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang tour guide, sehingga ia akan merasakan perbedaan yang hakiki antara keduanya. Sudah sangat biasa dilakukan saat mengunjungi suatu destinasi. Seorang tour leader hampir didampingi seorang tour guide dengan pembagian tugas sebagai berikut. Tour leader memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang lebih fokus pada penyelenggaraan perjalanan wisata sejak berangkat, selama dalam perjalanan, tur pada destinasi yang dikunjungi, hingga kembali ke tempat semula di kota atau negara asal wisatawan. Kalau tour guide memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menjelaskan dan menceritakan semua objek dan atraksi wisata yang dikunjungi sesuai dengan tour itinerary yang sudah disusun. Jadi dapat dikatakan seorang tour leader sudah harus mampu berfungsi sebagai tour guide. Sebaliknya, seorang tour guide belum tentu mampu berfungsi sebagai tour leader. Dan dapat dikatakan seorang tour leader dalam perjalanan wisata yang ia pimpin bertindak sebagai koordinator, dan semua yang akan dilakukan harus melalui petunjuk dan keputusannya. Oleh karena itu, dalam perjalanan wisata yang dipimpinnya, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab antara lain. Yang pertama, melakukan pengecekan ulang atas persiapan keberangkatan rombongan, termasuk transportasi, kelengkapan pembekalan selama dalam perjalanan, persiapan tour itinerary untuk dibagikan sebelum berangkat, akomodasi di mana menginap, restoran di mana rombongan akan makan siang atau makan malam. Yang kedua, memberi instruksi, pengarahan, dan petunjuk kepada tour guide, sopir, dan kenek mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing dalam perjalanan. Yang ketiga, mengambil inisiatif dan memutuskan bila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu lancarnya perjalanan rombongan wisata yang ia pimpin. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan perjalanan wisata yang dipercayakan kepadanya. Yang kelima, menerima masukan usulan dari anggota rombongan wisatawan yang dibawa, menganalisisnya, dan dijadikan usulan untuk perjalanan wisata rombongan berikutnya. Tour leader. Seorang tour leader wajib mengikuti seluruh rangkaian tour mulai dari awal sampai akhir. Jika berwisata ke luar negeri, tour leader inilah yang menemani peserta mulai dari keberangkatan dari bandara asal, misalnya Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, sampai ketika tour berakhir, misalnya tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta. Apa sih tanggung jawab tour leader? Tugas tour leader adalah membimbing dan memimpin grup atau rombongan dari awal hingga akhir tour. Jika tidak hanya di kota-kota tertentu saja, ia juga mengatur agar tour berjalan dengan lancar, mulai dari morning call, on-time schedule dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada saat tour berlangsung dan itinerary telah direncanakan. Sampai tiba di hotel setelah tour pada malam harinya, tugas tour leader termasuk memastikan bahwa peserta tour semua dalam keadaan baik dan sehat. Tour leader harus tahu pasti bahwa rombongan yang dipimpinnya lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal. Jika Anda ingin memisahkan diri sejenak dari rombongan untuk hal pribadi, misalnya ke toilet, belanja pribadi, atau mengunjungi relasi secara pribadi, beritahukan hal tersebut kepada tour leader Anda. Jika tidak, bukan tanggung jawab tour leader jika Anda tersesat atau terpisah dari rombongan. Pengetahuan sejarah dan budaya. Seorang tour leader tidak wajib mengetahui sejarah, budaya, serta seluk-beluk dari setiap kota yang dikunjunginya, karena tugasnya bukan menjelaskan, tetapi hanya memimpin rombongan tour. Namun, akan memiliki nilai tambah seorang tour leader juga bisa melengkapi dirinya dengan pengetahuan mengenai kota-kota yang dikunjunginya, karena bisa jadi keterbatasan bahasa antara pemandu wisata dengan peserta membuat para peserta lebih merasa nyaman untuk bertanya kepada tour leader daripada pemandu wisata. Pemandu wisata ini penduduk lokal yang memiliki lisensi untuk menjadi pemandu wisata. Jarang ada pemandu wisata yang bisa berbahasa Indonesia. Hal apa aja sih yang harus dikuasai seorang tour leader?
Biasanya persyaratan yang diterapkan untuk seorang tour leader adalah penguasaan bahasa, baik bahasa sendiri, bahasa asing, bahasa Inggris ya tentunya. Yang selalu dipakai itu bahasa Inggris. Soalnya ya, maupun sedikit bahasa daerah yang akan dikunjungi. Selain itu, seorang tour leader juga harus berpengalaman berinteraksi, utamanya dengan orang-orang pada usia tertentu, misalnya orang tua, anak remaja, atau bahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab pastinya tiap kategori umur tersebut perlu penanganan yang berbeda, karena biasanya tour leader akan membawa rombongan minimal 10 orang. Yang sebelumnya belum tentu tentu semua saling mengenal. Maka di kesempatan ini pun tour leader dituntut untuk mampu menjadi icebreaker dan sigap menghadapi berbagai situasi. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah seorang tour leader tidak saja memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, namun juga mampu bersikap tegas pada waktu bersamaan. Bukan tugas dari seorang tour leader. 1. Mengangkat koper. Jika seorang tour leader menawarkan pertolongan untuk mengangkat koper Anda, itu adalah murni inisiatif dari seorang tour leader, bukan kewajiban tour leader. Yang kedua itu menjaga koper peserta ketika sarapan atau belanja atau ke toilet. Barang-barang peserta adalah mutlak tanggung jawab peserta. Tour leader hanya mengingatkan agar para peserta selalu menjaga barang-barang bawaannya. Jika barang bawaannya hilang, bukan tanggung jawab tour leader maupun pihak lain. Jika tour leader menawarkan pertolongan untuk membantu menjaga koper Anda selama Anda tidak berada di dekat koper Anda, itu adalah murni inisiatif dari seorang tour leader. Bahkan itu bukan kewajibannya. Anda bisa meminta pertolongan pada tour leader Anda ketika harus berada jauh dari koper Anda, namun bukan berarti Anda bisa memaksa tour leader Anda untuk melakukannya. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk setiap jalan dan lalu lintas di suatu kota. Misal ada kemacetan, kecelakaan, jalan rusak. Mereka bukan polisi lalu lintas yang terus update dengan kondisi jalan dan lalu lintas. Yang keempat, menjelaskan dan memaparkan secara detail kota atau tempat wisata yang dikunjungi. Yang kelima, melayani para peserta berlebihan, misalnya membelikan air mineral untuk minum, memesan makanan tambahan, membayar tagihan untuk hal-hal pribadi yang tidak termasuk di dalam agenda perjalanan atau kesepakatan. Tugas leader adalah memimpin rombongan, bukan melayani atau bahkan mentraktir rombongan di luar service yang telah disepakati dalam selling itinerary. Apa sih bedanya tour leader dengan pemandu wisata atau guide lokal? Tour leader jelas berbeda dengan guide lokal. Memang senantiasa para peserta tour selalu mengeneralisasikan seorang tour leader dengan seorang guide lokal. Tak jarang yang saya temui di lapangan adalah para peserta meminta perjalanan mengenai objek wisata yang sedang dikunjunginya. Memang itu salah, itu hak mereka sebagai peserta, namun yang salah adalah mereka sebagai peserta tidak akan mendapatkan jawaban yang terperinci mengenai objek budaya yang sedang mereka nikmati karena memang tour leader tidak dibekali dengan kemampuan penguasaan wilayah atau budaya secara spesifik. Bedanya hal dengan guide lokal. Orang berprofesi sebagai guide adalah orang yang dilatih dan dibekali dengan kemampuan pengetahuan sebagai seorang guide, sebagai seorang pemandu wisata. Oke, cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang kepemanduan wisata, tentang tugas-tugas dari tour leader. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.